Untuk baby rash skin sendiri itu banyak faktor kan, salah satunya kebersihan di daerah pipi, terus kena susu dan lain-lain. Jadi akhirnya ada bakteri, kemudian menjadilah iritasi di pipi gitu. Nah, masalah kulit itu sering terjadi karena pada wajah itu kurang sekali kelembapan yang merata. Makanya kita butuh moisturizer. Orang dewasa pun butuh kan gitu. Jadi anak-anak juga membutuhkan. Komentar tuh banyak banget, buat apa anak gak butuh, nanti juga hilang sendiri kalau luka, nanti juga dia besar sadar sendiri. Tapi kami gak pernah lelah untuk menginformasikan itu. Apalagi yang kita angkat adalah masalah-masalah kulit anak di usianya. Story bersama saya Ica. Di sini kita akan membahas bisnis insight bersama inspiring person. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cinta ibu di dalam rangkaian skincare anak. Yap, tentunya sekarang sudah ada bersama kita owner Nubiko. Halo Ibu Leviani. Halo Kak Ica. Terima kasih ya Bu udah datang di Brand Story by Paninti Podcast ini. Oke, terima kasih juga ya udah diundang untuk datang ke sini. Seneng banget loh saya. Oke, kali ini kita pastinya akan berbincang tentang Nubiko dan bagaimana sih cinta ibu itu bisa tertuang di dalam rangkaian skincare anak. Nah, tapi sebelumnya Bu, boleh dong, siapa sih Ibu Leviani Vetrin Wijaya ini? Sebelumnya mungkin perlu dijelasin aja sih. Saya ibu dari 3 orang anak. Nah, saat ini saya sedang membangun bisnis ini, yaitu dengan brand Nubiko. Dengan sebenarnya saya punya 3 partner. Wow. 3 partner yang lain, tapi kebetulan semuanya laki-laki. Jadi seorang ibunya hanya saya sendiri. Ternyata Ibu Levi aja sendiri ya. Gitu. Dan saya hanya ibu biasa sih yang berjuang bagaimana caranya memberikan apa yang terbaik untuk anak saya. Oke. Sweet banget. Ya dong. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang Nubiko nih Bu, menurut Bu Levi sendiri, cinta seorang ibu itu seperti apa sih kalau dilihat dari kacamata Nubiko sendiri? Kacamata Nubiko tentunya cinta seorang ibu tuh pasti memberikan yang terbaik untuk anak, apapun itu. Jadi dari pendidikannya, apa yang dia dapat tiap hari, nutrisi yang diterima, juga kesehariannya kita bisa penuhi. Yang terpenting itu anak tahu bahwa semua yang dilakukan orang tua itu pasti untuk dia, terbaik untuk dia. Terus untuk kesehariannya pasti nggak cuma itu ya, anak kan bukan cuma butuh finansial atau kebutuhan hari-hari. Yang terpenting adalah tangki cinta kita, mendidik mereka dengan baik, itu yang nomor pertama. Nah sekarang kita ngebahas tentang Nubiko nih Bu. Boleh nggak sih Bu ceritakan awal mula Nubiko itu berdiri dan apa sih yang menjadi inspirasi dari Nubiko? Jadi awal mula Nubiko ini berdiri sebenarnya sih dari pengalaman pribadi. Jadi saya pengalaman pribadi betul. Berarti ya? Nah, saya punya 3 anak, semuanya laki-laki. Tahu sendiri kan, anak laki-laki tuh kayak gimana gitu kan, nggak bisa diem, hiperaktif, terus dia tuh suka bermain di luar. Terus kebetulan saya tuh punya riwayat kulit yang sensitif. Ibu sendiri? Iya, saya sendiri. Jadi saya tuh nggak bisa pakai sembarang produk. Saya juga sulit banget sembuh kalau misalnya ada luka tuh kayak sulit hilang gitu loh. Nah kebetulan ketiga anak saya tuh mengalami hal yang sama gitu. Dan ketika saya bikin produk ini, saya berpikir oh ternyata kebutuhan seorang ibu terhadap anak itu sepenting itu. Anak tuh nggak bisa pakai sembarangan. Nah dari situlah terwujudlah produk Nubiko ini. Gitu. Tapi kalau ibu sendiri nih, adakah background farmasi sebelumnya atau gimana? Nggak ada. Iya. Berarti pure dari pengalaman gitu ya. Betul. Terinspirasinya dari kulit sendiri. Lihat anak ternyata punya yang sama gitu. Iya. Jadi karena apa ya, terlalu sayang sama anak mungkin ya. Jadi benar-benar anak saya kepake ini, nggak bisa dicari yang terbaik sampai yang paling bagus sampai bisa cocok untuk anak. Nah kalau untuk arti nama dari Nubiko sendiri ada nggak Bu? Jadi kebetulan Nubiko tuh masih baru ya. Umurnya masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Ketika mendirikan Nubiko ini saya berkaca kepada diri saya sendiri juga bahwa saya suka belajar. Otomatis orang yang suka belajar tuh selalu jadi orang yang baru terus dong. Jadi orang yang belajar terus dari nol. Maka sebenarnya arti Nubiko itu adalah
anak yang baru, anak yang baru dibesarkan, anak baru dilahirkan. Jadi dia baru dia terus-terusan belajar, terus-terusan bertumbuh kayak gitu. Kalau saya terus bertumbuh berarti saya juga baru dong ya Bu? Walaupun udah kayak lain ya. Kan nggak cuma fisik kan. Oke. Ilmu juga itu diperbarui. Betul. Gitu ya, apapun juga kita tingkatkan, Betul. upgrade diri. Iya, gitu. betul. Upgrade diri buat perempuan tuh penting banget. Oke. Bu Levi, apa sih produk pertama dari Nubiko dan ada nggak sih cerita nih di balik keluarnya kenapa sih ngeluarin produk ini gitu? Ada Kak. Jadi gini ceritanya. Oke. Jadi gini ceritanya. Apa sih produk pertama yang dikeluarin Nubiko? Itu ada di Nubiko Baby Cream. Jadi gini, karena aku kulitnya sensitif awalnya, terus abis itu aku ternyata punya 3 anak itu sama Kak, Iya, masalah betul. kulitnya. Masalah kulitnya sama, terus ketiga-tiganya punya riwayat yang sama seperti mamanya. Dari situ aku ngelihat kok ini anakku sering banget ya ada ruam kemerahan di pipi, terus ada gigitan nyamuk susah hilang, terus dia kegores susah hilang. Dari situ kita cari terus nih apa sih yang paling pas gitu. Akhirnya aku kepikiran kenapa ya kok nyari produk untuk ruang kemerahan itu nggak gampang gitu. Betul. Akhirnya di situ aku berpikir ternyata untuk masalah ruam kemerahan sampai bekas luka itu semua mama-mama itu mengalami dan mayoritas ibu-ibu tuh ngalamin itu. Oke. Nah, ternyata anakku sendiri kan juga ngalamin tuh Kak. Jadi aku sampling, aku bikin produknya, dari sampling itu dicobain ke anakku dan ternyata cocok gitu, works. Akhirnya dicobalah dijual. Pertama jualnya itu via WhatsApp Kak. Oke. Baru setelah 3 bulan kemudian kita lihat penjualannya bagus nih. Ternyata repeat ordernya bagus. Ternyata masalah ini tuh memang terjadi loh di mama-mama. Nah disitulah kita mulai mendistribusikan produknya secara massal dan banyak. Jadi yang pertama tuh Nubiko Baby Cream. Baby Cream dulu ya. Karena pengalaman sendiri nih anak-anakku juga mengalami hal yang sama. Gitu Kak. Nah Bu, kalau misalnya nih untuk skincare anak atau bayi gitu, itu untuk bayi perempuan dan laki-laki itu beda atau sama? Pada prinsipnya kan anak lahir itu belum terkontaminasi apa-apa ya. Jadi dari anak newborn sampai usia belum dia aktivitas di luar harusnya sama saja ya. Karena kan dia belum banyak aktivitas di luar, belum terkena apapun lah di luar. Jadi skincare yang dipakai sama saja, cukup satu aja. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki nggak perlu dibedakan. Oke, kalau gitu. kita dewasa kan kayak kita nyoba nih skincare cewek, kita kasih ke cowok kadang nggak cocok kayak gitu. Kalau udah dewasa dia menentukan sendiri tipe kulitnya seperti apa ya. Kalau anak-anak berat bayi sama anak tuh masih sama ya. Iya, cukup satu aja. Menurut Bu Levi nih, seberapa penting sih skincare untuk bayi dan anak? Ada nggak sih Bu pesan untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin lagi kebingungan ya dalam memiliki skincare yang tepat untuk anak? Penting banget Kak, skincare dari dini, dari kecil itu penting banget. Makanya kita juga harus tetap menutrisi dan memberikan yang terbaik untuk kulit anak. Yang pertama yang harus dilihat adalah ingredientnya dulu. Apakah aman untuk kulit anak, sesuai enggak. Jadi pentingnya edukasi bagi mama dan papa mempelajari kepentingan untuk anak itu bukan sekedar makan sandang pangan aja tapi juga yang dipakai sehari-hari. Jadi ingredient itu penting banget dibaca, penting banget dipelajari sesuai kondisi dan jenis kulit dari anak. Betul, setuju banget sih Bu. Kita juga dewasa juga kadang harus menyesuaikan ya, kayak aku nih contohnya kulit kering gitu, aku cari skincare yang mungkin bisa melembabkan gitu. Kita cari bahannya yang sesuai, misalnya kayak kalau melembabkan bisa pakai ceramide yang tadi, atau misalnya cari lagi kalau dewasa kan udah bisa pakai hyaluronik kayak gitu ya, jadi lebih banyak bahan aktifnya gitu bahkan kan kondisi cuaca, matahari, suhu zaman dulu sama sekarang beda gitu. Betul, sekarang lebih panas ya Bu ya. Makanya kondisi-kondisi itu yang membuat banyaknya produk yang mendukung kebutuhan dari anak-anak lebih dari zaman dulu. Benar. Pentingnya upgrade diri buat orang tua. Betul, makanya sekarang banyak lahir skincare untuk anak. Jadi nggak hanya untuk dewasa aja. Makanya anak-anak tuh penting banget untuk
mendapatkan asupan dari luar gitu, bukan Iya. dari dalam aja tapi dari luar juga. Betul. Tapi kalau untuk best seller dan juga favorit itu produk Nubiko yang mana? Nah, lucunya setelah Oke. kita ngeluarin produk yang pertama, Aha. terus produk yang kedua ini keluar juga dari pengalaman anak. Jadi Oke. anak saya toddler suka main di luar, main sepeda, lari-lari, suka ini loh ada putih-putih di wajah. Oh itu, oh iya Ya, ya. putih-putih di Tapi itu wajah. biasanya kayak kena sinar matahari gitu Betul. bukan ya? Iya, Nah, oke. ternyata anak itu sudah butuh moisturizer dan Oh, butuh oke. sunscreen sejak dini. Sejak dini. Jadi akhirnya saya mikir, bikin deh namanya Essential Beauty kalau versi kita. Jadi itu seperti moisturizer tapi memang ekstraknya lebih alami dan dia juga aman untuk anak. Dan itu fantastisnya adalah produk bestseller kita saat ini, melebihi si baby cream. Oke, Gitu. itu yang mana Bu ada? Yang di sini? ini, yang ini. Oh, Yang ini. oke. Ini. Tapi Bu, kalau misalnya dari Ibu sendiri nih, kapan sih umur gitu? Tadi kan Ibu udah singgung juga ya, yang dini gitu. Itu umur berapa sih Bu kalau kita udah bisa memperkenalkan skincare kepada anak? Sebenarnya kalau kita lihat di pasaran saat ini itu sejak dini pun, sejak newborn pun anak itu sudah dibiasakan memakai pelembab, memakai skincare. Karena apa? Cara merawat wajah dengan badan tuh beda loh. Iya, betul. Ya kan? Dan itu nggak diperkenalkan sejak dini. Jadi perlunya kita edukasi itu bahwa nggak cuma orang dewasa aja yang butuh. Anak-anak itu juga butuh nutrisi dari dia sejak baru lahir sampai dia dewasa. Gitu. Nah, kalau misalnya ditanya ini Bu, kan skincare lokal tuh banyak ya, Iya. yang apalagi buat anak-anak gitu. Nah, apa sih yang membedakan Nubiko dengan skincare lainnya? Bedanya yang paling mencolok nih ya. Iya. Kita tuh bahannya alami. Alami. Ya? Jadi apa tuh bahan apa yang menjadi unggulan yang alami itu, Bu? sebenarnya kalau unggulan kita nggak punya special ingredient ya untuk semua produk yang ada. Setiap SKU atau setiap produk yang ada di sini punya special ingredient masing-masing. Oke, gitu. jadi setiap produk yang ada di situ beda-beda. Beda-beda. Oke. Kita menyesuaikan apa sih kebutuhan anak, apa sih yang bisa aman untuk anak. Nah, disitulah kita placement special ingredientnya. Jadi nggak sama semua karena kita menyesuaikan kebutuhan dari anak sendiri. Begitu. gitu ya. Nah, Contohnya? contoh nih, contoh kalau untuk yang baby cream kita tuh ada bisa bolol. Bisa bolol itu Bisa bolol tuh antiinflamasi. Antiinflamasi. Jadi dia memang ada kandungan itu dan chamomile. Chamomile-nya untuk menenangkan. Jadi kalau iritasi, terus ada luka gores itu kan perih. benar. Fungsi chamomile-nya itu untuk menenangkan gitu. Terus kalau di Beauty sendiri yang tadi untuk moisturizer wajah kita tuh 8 kali ceramide. Kan nggak cuma produk dewasa yang ada ceramide. Anak-anak tuh juga butuh gitu loh. Emang sih karena ceramide itu katanya manfaatnya tuh banyak banget ya Bu ya. Betul. Apalagi untuk bikin kulit bukan hanya untuk dewasa aja tuh lebih lembut, lebih halus kayak gitu ya, dan lebih glowing. Yes, masa mamanya aja yang glowing ya, anaknya juga harus dong. Oke. Nah, terus ada nih Bu, kayak banyak yang bilang ya, anak-anak tuh nggak butuh skincare. Nah, gimana sih cara Nubiko tuh bisa mematahkan mitos itu? Mematahkan mitos mungkin untuk Indonesia itu PR sekali ya. Iya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi. Jadi edukasi kita terus-menerus memberi informasi, memberikan juga konten-konten yang bermanfaat untuk para mama, di mana kita memberikan informasi. Ternyata anak itu nggak sekedar dilahirin ya udah pakein seadanya dibedakin ya, dulu kan pakai bedak ya. Benar. Dulu pakai bedak terus udah seger gitu. Tapi terlihat berapa banyak waktu yang kita luangkan, berapa banyak budgeting dalam tanda kutip usaha kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak lewat juga tampilan mereka gitu. Pernah nggak sih lihat mamanya cantik tapi anaknya kurang rapi gitu? Nah, ada sih. Jadi itu yang membuat saya melihat bahwa anak itu juga butuh perhatian seperti orang tua. Dan sejak dini dia diajarin juga bagaimana cara mengurus diri dengan baik. Dan itu bermanfaat untuk dirinya nanti kelak. Jadi edukasi kita melalui itu sih. Jadi kalau kakak lihat dari media sosial kita, dari campaign atau dari giveaway yang kita kasih, semua berhubungan dengan potensi anak. Dan juga bagaimana aja. Jadi dari konten-konten itu menunjukkan tumbuh kembang anak, kayak gitu juga itu salah satu yang bisa mengedukasi ya berarti ya Bu ya. Betul. Karena kan
anak itu kan kita yang membentuk, kita betul. yang explore. Nah, disitulah cara kita mengedukasi. Gitu. Nah Bu, tadi yang ngomongin tentang ceramide, itu umur berapa sih Bu anak perlu pakai kandungan aktif itu gitu? Sebenarnya kalau dibilang umur berapa itu tergantung dari aktivitas si anak. Jadi kalau seharusnya sih di usia toddler ya. Di usia toddler dia udah mulai butuh nih nutrisi karena dia udah aktivitas di luar, dia udah mulai lari-larian, terus suhu yang dia terima tuh udah berbeda-beda. Jadi usia toddler itu waktunya kita mengedukasi anak memakai sesuatu yang lebih pada kulit, rambut maupun tubuhnya. Oh gitu, berarti amannya di usia toddler ya. Kalau misalnya yang masih bayi, tadi itu mungkin bahan-bahan yang lebih alami, mungkin kayak apa Bu yang di sini yang di Nubiko? Kalau yang bisa dipakai dari bayi itu di baby cream, terus body lotion, baby wash dan hair lotion. Gitu. Nah sebenarnya apa sih Bu yang menjadi tantangan terbesar gitu ketika memperkenalkan rangkaian skincare anak? Yang kayak mitos-mitos itu kan banyak ya Bu, bukan hanya anak tuh nggak butuh skincare, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Gimana nih? Tantangannya banyak banget ya, jujur aja gitu. Apalagi kita masuk di era awal-awal itu belum ada yang mengedukasi itu. Betul. Jadi benar-benar komentar tuh banyak banget, buat apa anak nggak butuh, nanti juga hilang sendiri kalau luka, nanti juga dia besar sadar sendiri, tapi kami nggak pernah lelah untuk menginformasikan itu, apalagi yang kita angkat adalah masalah-masalah kulit anak di usianya. Nah jadi dari situ alhamdulillah setelah 2 tahun ternyata kesadaran masyarakat akan skincare anak itu mulai bangkit. Iya, makanya sekarang banyak banget. Nah, itu dia. Iya, banyak banget. Jadi lebih percaya. Ternyata skincare itu dibutuhkan dari kecil gitu. Oke. Nah, menurut Bu Levi sendiri, apa aja sih permasalahan kulit yang sering terjadi nih pada bayi dan juga anak? Permasalahan kulit itu macam-macam ya sebenarnya. Cuman yang paling umum adalah dia sering ada ruam. Terus habis itu kemerahan. Apalagi kalau pakai popok bayi itu sering banget pasti ada kemerahan. Terus juga ada lagi tuh soal rambut. Rambut jarang ya. Udah dibotakin nggak tumbuh anaknya gitu. Itu buat rambut. Dan ada ini masalah di kulit kepala biasanya. Kalau anak-anak ini kan kulit ya, jadi kulit kepala juga termasuk. Jadi yang tadi juga bekas luka, itu juga sering muncul di anak-anak sih, bekas gigitan nyamuk kayak gitu. Nah sebenarnya di sini kita udah ada gambar sih Bu, kayak beberapa permasalahan yang terjadi nih gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, kan untuk menanggapi kulit yang sensitif itu, menurut Bu Levi sendiri kenapa sih kulit bayi itu sangat sensitif gitu? Apa sih yang menjadi pemicunya gitu? Oke. Jadi sebenarnya kulit sensitif anak itu bisa karena 2 hal. Karena pertama itu keturunan, jadi genetik, atau mungkin dari suhu atau adaptasi dari tempat dia tinggal. Nah, disitulah timbul. Dan juga gini, kalau anak bayi ya, khususnya bayi itu ketebalan lemak di dalam kulit itu belum terbentuk seperti dewasa. Makanya nggak ada nih yang ngelawan nih kalau ada zat lain atau sesuatu yang mengganggu kulit. Nah itu timbullah kulit sensitif seperti itu. Makanya pentingnya di nutrisi. Benar. Tapi kalau untuk bahan skincare ya Bu ya, kan banyak yang sensitif itu ya, itu bahan yang menjadi utama gitu sebagai bahan dasar di skincare tuh harus ada menurut Bu Levi apa? Yang harus ada yang aman untuk semua jenis kulit nih gitu, yang aman untuk semua jenis kulit ya. Bahannya ya, kalau bahannya sih biasanya paling umum chamomile ya, karena dia menenangkan gitu. Terus aloe vera, nah itu umum sih, bahan-bahan yang umum yang biasanya untuk menenangkan. Makanya kalau orang zaman dulu pakai lidah buaya kalau luka. Betul. Nah, karena dia dingin, karena dia menenangkan. Dan kebanyakan bahan-bahan pada skincare itu pasti ada aloe veranya. Gitu. Kamu tuh ya, paninti aja terus. Emang kenapa sih? Itu program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, gratis ongkir tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa? Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Nah, pertama di sini ada benjolan putih atau biasa dibilang milia ya Bu. Ini biasanya diakibatkan penyumbatan kelenjar minyak. Nah,
bahan atau Bu Levi bisa nggak memberikan saran bahan atau produk yang cocok untuk mengatasi milia ini? Mengatasi milia ini untuk sarannya sih lebih banyak dihidrasi aja. Oke. Jadi butuh banyak kelembapan. Nah, masalah kulit itu sering terjadi karena pada wajah itu kurang sekali kelembapan yang merata. Makanya kita butuh moisturizer. Orang dewasa pun butuh kan gitu. Yeah. Jadi anak-anak juga membutuhkan supaya masalah-masalah yang terjadi pada kulit wajah itu bisa terselesaikan. Oke. Gitu. Jadi Moisturizer. kalau Nubiko bisa pakai produk yang mana? Essential Shooting. Oke. Nah, terus di sini juga nih sering banget terjadi ya Bu ya sama anak-anak tuh ada biang keringat atau biasa disebut dengan miliaria. Itu benjolan kecil berwarna merah akibat keringat terpangkat di bawah kulit. Nah, cocok itu untuk bahannya yang mana Bu biasanya? Bahannya ini kalau untuk menenangkan seperti yang tadi saya bilang Sama. itu sama. Oke, masih masih di sama bahan itu aja sih, aloe vera bisa bolol itu. Cuman memang konsentrasi bahannya itu tergantung kepada kebutuhan. Jadi kalau Oke. dipakai anak mungkin lebih sedikit atau mungkin disesuaikan, kalau dewasa lebih gede. Dan itu Oke. bisa. Ada yang biasa juga yang tadi Bu sempat udah mention ya kalau di Iya. kulit kepala banyak putih-putih itu kita sebut dengan cradle cap atau dermatitis seborrheic. Nah, kulit kepala yang bersisik dan berkerak sering terjadi nih pada bayi baru lahir. Nah, itu untuk bahan yang aman digunakan itu apa Bu biasanya? Jadi sebenarnya kalau kulit bersisik di kepala itu akan hilang sendiri. Karena Oke. kan itu lahir pasti kurang lebih kebanyakan anak kan mengalami itu. Jadi nggak perlu dipakein apa-apa sih sebenarnya Kak. Biarin aja dibiarin kalau aja. ada shampoo yang lagi dipakai sekarang nggak apa-apa gitu Iya, ya. mungkin perlu dilembapin aja Lembapin sih aja, biasanya. Nanti setelah itu akan hilang sendiri, baru kita bisa pakai rutinitas sabun atau shampoo atau hair lotion setelah mandi. Ada permasalahan kulit lagi tapi ini sering terjadi tuh di pipi. Nah, ini adalah baby rash skin, biasanya merah-merah ya. Nah, itu bahan apa sih yang cocok untuk mengatasi ini gitu? Dan kalau untuk produk Nubiko biasanya gunain produk yang mana? Untuk baby rash skin sendiri itu banyak faktor kan, salah satunya kebersihan di daerah pipi, terus kena susu dan lain-lain. Jadi akhirnya ada bakteri, kemudian menjadilah iritasi di pipi gitu. Kalau produk Nubiko baby cream yang bisa menyelesaikan. Baby cream ya, berarti tinggal diolesin aja di bagian yang Iya. gitu ya. Nanti kalau udah reda boleh dipakai essential shooting. Tapi kalau oke. baby, saran saya pakai baby cream udah cukup. Tapi untuk persoalan yang baby rash skin ini tuh biasanya faktornya apa sih Bu? Faktor paling banyak pasti dari kulit dan kebersihan gitu. Oke, ya tadi nggak bersih gitu Iya. mukanya ya Kadang gitu ya. kasih susu kelamaan ngelap itu aja bisa jadi rash cream. Rash skin. Iya, oh, benar-benar kayak harus setelah menyusui itu sering mungkin Ya, dilap pakai lap hangat gitu biasanya bisa menyelesaikan. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin nih Bu, Ibu kan sebagai seorang ibu, juga sebagai pebisnis gitu. Nah, pernah nggak sih Bu Levi itu ngerasa bentrok antara dua peran, antara ibu dan juga seorang pebisnis? Itu masalah atau happy problem ya. Sebenarnya itu bukan masalah sih, dan saya menjalani dengan enjoy. Oke. Kalau bentrok tentu bentrok gitu, karena pasti ada nih namanya di jiwa kita seorang ibu, nggak mau dong kita ninggalin ya, nggak mau kan kita ninggalin anak untuk aktivitas, tapi tentunya di dalam hati saya dan pikiran saya, semua yang saya lakukan ini untuk masa depan mereka. Oh, Gitu. sweet. Mau udah jadi anak Bu Levi. Oke. Nah, Bu Levi pernah nggak sih ngerasa hektik? Kan menjalani dua peran itu ya, kayak ngerasa hektik itu gimana sih cara Bu Levi untuk mengatasi hal tersebut? Hektik pasti setiap hari karena anak saya yang kedua juga sekolahnya pagi banget, terus yang kecil juga playgroup. Jadi saya setiap hari dari pagi hektik sekali. Jadi menikmati peran. Jadi saya menikmati peran bagaimana menjadi seorang ibu dan juga ada bisnis yang dikerjakan. Jadi pagi dedikasi waktu saya untuk anak-anak. Pagi berarti anak-anak dulu, terus baru sarapan gitu, ngurusin mereka pagi sampai dijemput karena ada antar jemput sekolah seperti itu. Terus yang TK berangkat, kebetulan ada yang antar, saya baru menyiapkan untuk diri saya sendiri. Oh, yang Gitu. penting ibu memang memberikan yang terbaik ya semua untuk Semua anak, untuk keluarga, semua ibu gitu, keren banget. Walaupun
jadi working mom itu tugas utama emang jadi seorang ibu gitu ya. Jadi tidak boleh dilupakan ya. Iya betul. Nah ada nggak sih Bu Levi pesan nih mungkin buat ibu-ibu di luar sana yang kayak masih bingung dalam memilih skincare gitu Bu? Sebenarnya tuh kayak skincare bayi itu penting atau enggak gitu? Oke. Seperti yang tadi kita bahas, sebenarnya skincare bayi itu memang sepenting itu karena dari kecil itu menumbuhkan kebiasaan dan nutrisi bagi mereka di kulit mereka. Namun kebingungan itu sering terjadi sih karena kan banyak banget ya produk yang beredar gitu, sehingga edukasi jadi banyak yang masuk dan membuat rancu kadang mana ya yang cocok, mana ya yang bisa aku pakai gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih kalau bisa yang sesuai dengan jenis kulitnya aja. Kadang kan ada yang sensitif banget. Betul. Nah, jangan dipaksain pakai yang umum gitu karena ya benar-benar harus disesuaikan dengan kebutuhan anaknya gitu. Kalau memang kondisinya kulitnya bisa menerima dengan biasa saja ya nggak apa-apa, bisa dicoba yang lain-lainnya. Gitu sih. Oke. Nah, Bu Levi, ada nggak sih momen atau kayak testimoni nih bikin ibu sendiri dan tim Nubiko tuh terharu kayak sampai bilang ini nih kita tuh harus bener ngeluarin skincare Nubiko gitu. Ada nggak Bu cerita? Sering banget. Itu gimana tuh Jadi ceritanya? gini. Terharu ya. Saya tuh pernah loh di momen jadi kita itu launching Essential Beauty kebetulan di salah satu event baby terbesar gitu. Terus tim saya ternyata datengin namanya Nubi Moms. Jadi kita punya komunitas. Oh, oke. Kita punya komunitas namanya Nubi Moms Community. Di sana tuh ibu-ibu yang anaknya pakai Nubiko gitu. Anaknya pakai Nubiko. Terus pas saya selesai ngomong di panggung, terus turun kan. Terus banyak yang ceritain anak saya tuh masalahnya bisa selesai karena saya pakai Nubiko. Terus saya kan sering ke kota-kota gitu kayak ke Medan gitu. Terus ada sesi tanya jawab. Mereka tuh ceritain anak saya bekas lukanya hilang loh. Itu saya tuh pernah sampai nangis tahu di panggung. Karena bener-bener ya ampun ternyata bermanfaat ini ya buat orang banyak dan itu membuat semangat kita buat berinovasi, bikin produk terus yang bermanfaat buat para mama di Indonesia gitu. Itu langsung Ibu terharu di sana nangis. Beneran ini nggak bohong. Terus saya cengeng banget sih gitu kan. Tapi bener-bener nangis gitu, nangis yang ampun ternyata berpengaruh itu loh dipakai orang. Kan kekhawatiran kita ngeluarin produk ini bermanfaat nggak sih? Cocok gitu. nggak sih? Tapi memang skincare tuh memang ada cocok-cocokan Iya, ya, Bu ya. betul. Tapi ketika ketemu orang yang kayak cocok dan kasih tahu ini bermanfaat betul. Iya, beda ya rasanya, Bu, iya pas ketemu Nubi Moms Community diceritain sama Bu ini loh anak aku cocok banget pakai ini udah berapa bulan, udah setahun, seneng banget kan dengernya. Ada yang udah setahun, ada yang setahun setengah, dari bayi udah aku pakein sampai sekarang. Wah ternyata produk ini tuh bermanfaat banget. Itu sih yang bikin proud ya kita dan ya ini kita nggak salah nih bikin Nubiko. Jadi tim juga bener-bener terpacu terus untuk berinovasi dan berikan yang terbaik. Tapi kalau misalnya ditanya ini, Nubiko itu pengen dikenal sebagai apa di Indonesia? Dikenal dari ibu-ibu di Indonesia? Sebenarnya kalau mau dikenal seperti apa, image itu kan dibentuk oleh orang ya. Oke. Tapi bagi kami tidak muluk-muluk, kami ingin menyebarkan kebermanfaatan aja dari Nubiko sendiri. Manfaat itu bukan sekedar dari produknya, tapi dengan semua yang kami berikan. Jadi contoh dari edukasi yang kami berikan, dari kegiatan-kegiatan yang kami berikan, itu memberikan manfaat bagi semua orang tua di Indonesia. Nggak cuma mamanya, tapi papanya juga. Jadi saat ini juga kami sedang membangun itu sih, membangun community, kami membangun untuk Dads ini masih ada nih. Kita kemarin punya event loh Kak. Jadi eventnya itu namanya Resporia dan itu melibatkan orang tua. Nah disitulah juga wujud kami bahwa parenting itu bukan ibu saja. Gitu. Ternyata keduanya harus berkontribusi gitu untuk mewujudkan anak ini lebih terperhatikan, terus jadi lebih baik, berprestasi gitu. Jadi manfaat yang kita berikan dari Nubiko ini bukan dari produk, tapi dari semua yang kami lepas ke audiens, ke semua, ke customer. Oke. Nah, apa sih mimpi besar yang ingin dicapai Nubiko 5-10 tahun ke depan?
5 tahun dan 10 tahun ke depan. Jadi gini Kak, saya tuh punya mimpi yang saya tulis di tahun 2022 Desember. 2022 Desember. Oke. Pertama kali produk ini dilaunchingkan Desember 2022 gitu. Pertama kali saya tulis sampai saat ini dan gak kerasa ternyata itu checklistnya berhasil loh satu-satu. Dan mimpi 5 sampai 10 tahun ke depan kita tuh pengen produk ini tuh bisa dipakai seluruh mama dan papa di Indonesia gitu. Dan saat ini kami sedang mengusahakan itu. Jadi nanti mungkin kita bisa ditemukan di drugstore terdekat, ya dimanapun bisa ditemukan Nubiko. Karena produk baby itu produk yang dibutuhin secara cepat, gak bisa nungguin tuh dikirim 2 hari 3 hari kan kelamaan. Kalau masalahnya hari itu ya harus segera cari, apalagi buat anak gitu. Betul. Jadi harapannya memang kedepannya kita bisa diterima lebih cepat di seluruh Indonesia. Terus manfaatnya juga bisa segera diterima pada saat itu juga gitu. Memang itu butuh waktu, tapi kami percaya kami bisa di tahap itu. Oke. Nah, kalau Nubiko nih bisa berperan lebih dari sekedar brand dan ingin berkontribusi seperti apa sih di dunia parenting dan anak-anak? Tentu saja kalau untuk parenting saya menyadari sendiri menjadi orang tua tidak mudah gitu ya. Jadi ketika menjadi orang tua kita butuh banyak edukasi, kita butuh banyak masukan. Makanya kenapa untuk mimpi ke depan tuh kita pengen menjadi wadah buat para mama, buat para papa, buat anak-anak juga yang bermanfaat untuk mereka. Bagaimana sih cara untuk membesarkan anak, bagaimana cara memberikan manfaat bagi anak itu ada di wadah itu gitu. Dan insya Allah sedang kami wujudkan satu persatu. Oke, amin, semoga terwujud ya. Ya, amin. Oke, Bu Levi, sekarang kita masuk ke segmen yang mitos atau fakta. Di sini ada beberapa, mungkin bisa Bu Levi kasih tahu ini mitos atau fakta dan alasannya seperti apa. Nah, mitos atau fakta, semakin tebal krim yang dipakai, semakin cepat sembuh iritasinya. Mitos. Yang benarnya gimana, Bu? Yang benar itu dipakai sering, dipakai rutin, baru sembuh dan nggak perlu tebal-tebal, tipis-tipis aja udah cukup. Gitu ya, itu mitos. Mitos lah, ngapain dipakai tebal terus ngapain? Malah nggak enak dipakai. Malah jadi ini ya. Kalau nggak rutin percuma Kak. Bener. Yang penting konsistensi. Betul. Nah, mitos atau fakta, kalau anak pakai lotion atau krim nanti kulitnya jadi ketergantungan? Enggak juga. Ya. Karena pada dasarnya kulit itu memang mempunyai kemampuan lebih. Jadi ketika kita di udara yang dingin nih Kak, betul. Pasti kering. Benar. Tapi kalau kita lagi di udara yang panas pasti berkeringat. Itu berarti kulit kita adaptasi dong sama keadaan suhu atau sekitar kita seperti apa. Jadi sebenarnya ketergantungan atau tidak, kalau untuk anak-anak enggak ya. Oke. Nah, bahan mitos atau fakta, bahan alami itu selalu aman untuk kulit bayi? Fakta. Oke, tadi kita udah bahas juga ya bahan-bahan alami untuk kulit bayi. Oke. Jadi nggak usah khawatir kalau udah kelihatan di produk ini alami, langsung aman gitu ya. Pasti aman karena suatu brand atau produk bisa klaim alami itu kan melewati berbagai banyak testing ya, berbagai banyak stability test dan segala macam. Nah, disitulah kita berani klaim bahwa produk ini alami karena ya sudah dicoba di orang-orang yang banyak Kak gitu. Makanya bisa dijamin keamanannya untuk dipakai anak-anak kita. Oke. Mitos atau fakta, anak harus dimandikan dengan sabun antibakteri supaya lebih bersih? Mitos sih Kak. Mitos. Iya. Fakta ini baiknya gimana, Bu? Karena bakteri itu akan terus ada. Bahkan di dalam tubuh kita ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Iya, jadi jangan takut karena bakteri itu tidak selalu jahat. Iya, benar. Bakteri kan ada yang baik gitu. Jadi apapun yang penting aman buat kulit tadi ya, ingredientsnya sabun mandi gitu ya. Oke, mitos atau fakta, kulit bayi itu lebih kuat dari kulit orang dewasa. Jadi nggak perlu tuh dilap-lap terus, mungkin waktu bayi ya. Terus kan kita kayak ini kering hapus lap gitu. Mitos atau fakta, Bu? Mitos sih Kak. Mereka lebih rapuh dari kita. Jadi kasihan banget kan kalau nggak diurusin gitu sih. Kayak gampang tadi ya yang kita bahas sebelumnya ada kayak
banyak banget kayak kulitnya cradle cap tadi pas di kepala, Iya. banyak milia gitu, kalau nggak dibersihin ya rapuh ternyata ya. Iya, betul. Kalau kulit dewasa tuh lebih badak ya Bu? badak banget, kan sudah melewati belasan puluhan tahun kan dia. Nah Bu, di sini kita juga ada artikel atau parenting update. Kemarin tuh ada berita. Oh. Berita ternyata tuh ada anak kelas 5 SD tuh nekat pakai skincare anti aging. Kelas 5 SD berarti 10 tahun ya. What? Unik banget beritanya. 10 tahun, waktu 10 tahun dia udah pakai gitu. Terus kayak karena terpengaruh sama sosial media. Karena kan udah banyak tadi sosial media yang berkembang gitu, banyak skincare. Jadi dia terpengaruh untuk pakai anti aging. Gimana pendapat Bu Levi sendiri? Usianya berapa Kak tadi Kak? 10 tahun, kelas 5 SD. Dia mungkin inilah karena mudahnya informasi yang didapat mungkin ya sekarang. Betul. Tapi nggak masalah sih, dia berarti aware sama kulit dia. Tapi kalau untuk anti aging tuh Enggak. untuk 10 tahun nggak disarankan. Enggak, dia ya, kan Bu, ya? usia preteens ya, harusnya cukup pakai produk baby kok. Iya. Udah cukup. Kayaknya itu karena overstimulasi. Betul. Jadi dia dapat informasi yang berlebihan sehingga dicerna secara subjektif. Ya kan dia mikirin sendiri tuh, ih ini aku takut keriput tuh aku gitu. Langsung dipakai punya mamanya. Iya, aku pas baca berita ini kayak kaget gitu. Iya. Ya ampun gitu. Tapi berarti Bu perlu penting juga sebenarnya pemakaian skincare ini tuh ada di bawah orang tua ya, maksudnya Pengawasan orang tua. Betul Kak, betul. Oke. Pemilihan, pemakaian sampai prosesnya itu harus diawasi oleh orang tua. Karena orang tua kan yang sudah berpengalaman ya tentunya, Iya, dan betul. sudah pernah pakai atau mungkin yang riset lebih dulu, maka apa yang dipakai anak itu juga harus sesuai pemilihan orang tuanya. Iya, benar-benar Gitu. nggak boleh asal gitu. Nggak Memang sosial boleh. media susah banget sih Iya. untuk ngefilternya mana yang Iya. benar, mana yang jadi aduh. Sekarang informasi tuh gampang Iya. banget diakses kan soalnya. Oke. Mm-mm. Oke, Bu Levi, kalau ditanya nih, kalau untuk produk Nubiko sendiri versi Bu Levi dan anak-anak itu yang mana favoritnya? Favorit itu tentu produk yang pertama kali saya keluarin, baby cream dan essential beauty, karena Oke. memang itu berdasarkan real pengalaman saya sendiri gitu loh dalam mengurus anak-anak. Jadi sampai sekarang pun anak saya pakai semuanya. Oh, Iya, semuanya dipakai pakai rangkaiannya, semuanya, Bu. Sampai rangkaiannya sekarang dipakai. anak Iya. pertama, anak kedua, anak ketiga Kalau yang kedua, ketiga, pertama enggak, yang Udah kedua enggak sama lagi. ketiga yang pakai. masih pakai itu. Favorit semua juga berarti. Pakai semua ya? dong. Oke. Ada nggak sih tips atau hacks mungkin yang bisa dibagikan buat ibu-ibu di sana untuk pemakaian produk Nubiko? Yang mana ya Kak? Yang mana ya? Yang mana Kak? Berdasarkan pengalaman aja sih Bu, biasanya anak-anak tuh misalnya mulai dari baby wash, terus lanjut ke setting cream selalu dipakai kayak gitu. Oke, kalau untuk rangkaian mungkin biasanya kan mandi dulu ya pasti ya. Mandi dulu, kita pakai sabun mandinya, baby wash with calendula. Kita ada calendulanya Kak, jadi itu aman banget buat kulit sensitif. Jadi calendula itu fungsinya sama kayak chamomile, dia ada anti iritasi juga. Terus abis pakai ini bisa pakai body lotion. Kalau nggak ada masalah kulit seperti kemerahan, iritasi, itu bisa banget pakai body lotion untuk melembabkan kulit. Karena setiap habis pakai sabun biasanya kulit kita tuh kehilangan kelembapan. Oke. Jadi wajib pakai body lotion. Setelah itu kalau ada bekas luka, kakak bisa pakein di baby cream atau bekas gigitan nyamuk ditotol-totol aja di bagian yang diperlukan. Oh, itu pas digigit nyamuk aja ya? Iya, berarti? digigit nyamuk, terus mungkin ada bekas luka, kemerahan, itu bisa di bekasnya aja. Tapi kulitnya harus bersih ya Kak, gitu. Terus kalau untuk wajah, ya setelah mandi dan sebelum tidur biasanya harus dipakai ini essential beauty. Oh gitu ya, biasanya. Oke. Untuk wajahnya, rambutnya biar wangi, tumbuh bagus bisa pakai hair lotion. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih Bu Levi, tadi mungkin Ibu udah kasih tahu secara rangkaian ya yang biasanya Ibu gunain. Tapi mungkin ibu-ibu di luar sana masih bingung gitu ya, produk Nubiko tuh ada apa aja sih gitu. Nah, mungkin boleh lagi di infoin lagi gitu untuk produk-produk Nubiko ini. Oke, produk Nubiko itu yang kita punya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 produk. Di sini ada baby wash, ada body lotion, ada baby cream, ada baby tummy. Baby tummy itu buat
menghangatkan perut ya. Terus di sini ada essential beauty untuk moisturizer wajah, di sini ada hair lotion untuk pertumbuhan rambut. Nah, semua produk rangkaian ini bisa dipakai dalam keseharian, jadi ini daily use gitu. Kecuali yang ini ya, karena ini produk solution, yang baby cream itu bisa dipakai kalau ada permasalahan kulit aja. Semua bisa didapetin di platform kita. Di Paninti juga bisa didapetin ya. Iya, gitu. tentu. Kalau pengen mengetahui informasi lebih lanjut bisa follow di mana Bu Instagramnya mungkin bisa Follow di nubiko.id di Instagram, terus di TikTok juga sama nubiko.id. Oke, Bu Levi, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng kita di Brand Story di Paninti Podcast ini. Nah, mungkin semoga yang mendengarkan bisa lebih mengenal lagi Nubiko. Amin, Dan amin. pastinya kalau pengen tahu lebih lanjut produk Nubiko, jangan lupa follow untuk Instagramnya Nubiko. Ya. Dan juga bisa beli di Paninti App. Ya, harus beli ya di Paninti ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu. Iya, Dan terima kasih sama-sama. udah nonton. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye.